Oke, kami persilakan Ibu Iin Cipto. Oke, terima kasih Pak. Ya. Tadi saya masih di unmute, jadi susah buat bicara. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini temanya adalah kelimpahan. Saya bukakan sebuah ayat kejutan dan berkat fajar. Yang pertama adalah di dalam Keluaran 16 ayat 12 sampai dengan 13 dan 21 sampai dengan 22. Aku sudah mendengar keluhan umat Israel. Pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan Alamu. Pada pagi harinya turunlah embun di sekitar perkemahan. Setiap pagi orang Israel mengumpulkan makanan itu sebanyak yang mereka perlukan. Pada hari yang keenam mereka mengumpulkan makanan itu seperti biasa. Tapi ketika pulang mereka membawa bahwa makanan itu menjadi dua kali lipat. Bapak Ibu, ada sebuah kejadian di dalam perjalanan orang Israel, yaitu setiap pagi mereka harus mengambil mana. Dan makanan mana itu cukup, cukup untuk apa? Untuk hidup mereka. Dan bahkan pada hari Sabat atau hari-hari tertentu di mana mereka harus mengambil seberapa mereka biasa mengambil. Dan makanan itu menjadi dua kali lipat. Apa yang saya mau katakan? Saya mau berkata bahwa seringkali dalam hidup kita pagi hari itu sangat menentukan. Dan ini adalah sebuah pagi hari, ini sangat baik. Karena pagi hari itu sangat menentukan. Pada waktu pagi hari kita datang di hadapan Tuhan. Pada waktu pagi hari kita menyembah. Pada waktu pagi hari kita berdoa. Pada waktu pagi hari kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Pada waktu pagi hari kita memberikan cinta kita. Dan pada waktu pagi hari saya berkata SMA, apa itu? Sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Dan habiskan semua rencana-rencana iblis. Jebakan-jebakan, hal-hal yang tidak baik, semua habiskan. Dan kemudian kita ganti dengan apa? M-nya. Kita minta malaikat. Kita minta malaikat untuk menolong kita, malaikat untuk kita aktifkan para malaikat untuk membantu, para malaikat untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Tapi ada tanya, ya, ambil semua yang dari Tuhan. Ambil berkat, ambil hikmat, ambil anugerah, ambil berkat-berkat. Maka kita akan hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya bersyukur acara ini, Zoom ini dibuat pagi hari. Karena ini membawa setiap kita sungguh-sungguh menggenapi apa yang disebut kejutan pagi, kejutan fajar, berkat fajar, yaitu mengambil mana. Ayah saya berkata berkali-kali pada waktu pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, itu adalah waktunya untuk berdoa. Saudara, saya belajar juga bagaimana Yesus setiap pagi, pagi-pagi benar, dia berdoa dan dia sungguh-sungguh mengharapkan Bapa dan dia bercakap-cakap. Bapak dan dia bersekutu. Bapak dan dia masuk begitu dekat dengan Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kita akan menemukan keindahan, keintiman pada waktu pagi. Dan pada waktu pagi kita sangat intim dengan Tuhan. Maka Tuhan memberitahukan apa yang harus kita lakukan hari itu. Saudara, satu hari pada waktu pagi saya berdoa. Tuhan berkata, nak urapi. Urapi sepanjang sungai yang ada di dekatmu. Saudara, hari itu tidak musim hujan, biasa-biasa saja. Dan saya mengurapi sepanjang sungai yang di dekat itu. Karena Tuhan berkata urapi. Dan sorenya jam 3, jam 4 tiba-tiba tanggulnya jebol. Dan orang semua panik berkata, banjir, banjir. Tapi Tuhan bilang, tenang. Bukankah aku sudah menyuruh engkau untuk mengurapi semuanya. Saudara, dan begitu saya mengurapi semuanya, maka segalanya menjadi terkendali. Semuanya menjadi terkendali. Semua menjadi sesuatu yang sangat-sangat ya baik dan semuanya menjadi sangat-sangat oke. Saya berdoa supaya kita uh, setiap kita belajar mendengar apa yang pagi Tuhan nyatakan. Dan itu adalah kunci berkelimpahan. Saudara, hal yang kedua, bagaimana untuk kita mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Amsal 11 ayat 25.
Orang yang mengulurkan tangan untuk memberkati dan mencukupi sesamanya akan menerima pertolongan juga sampai dia pun puas dan berkelebihan. Amsal 11 ayat 25. Orang yang mengulurkan tangan kepada sesamanya. Saudara, ada sebuah praktek kecil. Ada guru dan dia penuhi anak-anaknya, semuanya dia kasih semua anaknya dengan balon. Dan kemudian di balon itu ditempel nama mereka masing-masing. Setelah itu gurunya berkata, lepaskan balon itu. Balon itu memenuhi kelas. Diaduk sama gurunya. Dan gurunya bilang, cari nama kalian. Saudara, mereka setengah jam mencari namanya. Susah karena balonnya semua sama. Dan mereka tidak bisa menemukan nama mereka. Terus gurunya berkata, oke, sekarang apa balon yang di dalam tangan kalian? Baca namanya dan berikan kepada teman kalian. Saudara, dalam 5 menit semua anak mendapat balonnya masing-masing. Apa yang kita mau belajar dari sini? Pada saat kita mengejar kebahagiaan, maka sebenarnya kebahagiaan itu justru tidak ada dalam hidup kita. Susah didapat. Pada saat kita mengejar kelimpahan dan kita menjadi semakin egois. Buat saya, dan buat saya. Dan makin tidak mendapatkannya. Tetapi pada waktu kita mengambil balon itu dan kemudian kita mulai berikan kepada orang lain. Ya, kita berikan kepada orang lain seperti yang orang lain butuhkan. Tiba-tiba kebahagiaan, tiba-tiba itu menjadi membawa kemudahan untuk kita juga menemukan kebahagiaan, juga menemukan kelimpahan. Nah, kelimpahan tidak soal harta saja, tapi kelimpahan ada soal cinta, kelimpahan soal kerukunan, kelimpahan soal segala macam, saudara. Bagaimana ada rasa aman, bagaimana diterima, dimulai dengan apa? Memberi kepada orang lain. Ada banyak keluarga, tidak ada kelimpahan damai sejahtera. Tidak ada kelimpahan sukacita. Tidak ada kelimpahan berkat. Kenapa? Karena mereka selalu buat saya, dan buat saya. Istri menuntut, suami menuntut, anak-anak menuntut. Tapi pada waktu kita memberikan, mari istri berikan kepada suami apa yang mereka mau. Mungkin kita berkata, saya sudah sangat capek. Dan istri berkata, saya masih dituntut untuk manis, melayani, untuk memberikan mungkin hubungan intim. Mari lakukan dengan sangat baik. Maka tiba-tiba semuanya akan berubah. Anak-anak, mari lakukan taat. Berikan kepada orang tua cinta. Berikan perhatian. Berikan ucapan terima kasih. Orang tua, coba jangan memberikan apa yang kita anggap penting. Ada banyak masalah dan ada banyak bahwa orang tua memberikan kepada anak apa yang dia anggap penting. Misalnya di hari ulang tahun diberikan kado buku. Itu baik. Tetapi kenapa kita tidak berikan apa yang mereka mau? Mari berikan waktu kita bermain bersama mereka. Berikan pada saat kita cuma diranjang gulung-gulung. Seringkali itu lebih berharga. Seringkali itu bisa bicara lama sekali. Karena setiap anak punya keinginan, kenangan, dan bahasa kasih. Nah, saudara, bukan cuma bahasa kasih, tetapi kita mau bicara tentang kelimpahan dimulai dengan memberi. Saya pada waktu itu memulai pelayanan dalam keadaan sama sekali tidak ada uang. Sama sekali. Saudara, dan pada waktu saya sama sekali tidak ada uang, Tuhan justru berkata, berikan. Bawa orang-orang itu masuk dan berikan mereka makan dan jadikan mereka anak-anakku. Jadikan mereka orang yang mengenal Tuhan. Saya berkata, saya sama sekali tidak punya uang. Saya belum bekerja dan Tuhan suruh saya melayani Tuhan full time dan tidak boleh bekerja. Sekarang bagaimana saya bisa memberi mereka makan? Sedangkan uang daripada suami saya untuk mencicil rumah. Dan hari itu Tuhan mulai berikan saya ide. Tuhan bilang pergi ke toko-toko dan kemudian ke mall, bahkan ke pasar, ambil semua barang yang dibuang. Dan olah itu menjadi makanan. Saudara, dan bagikan. Saudara, Tuhan bilang telepon, cerita pelayanan dan bilang
apa barang reject, barang yang mereka kedaluarsa berikan. Dan saudara, tiba-tiba sangat mengagetkan, saudara. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tiba-tiba orang berdatangan memberi sangat banyak, sangat banyak. Sampai saudara, saya pernah mendapat satu truk sosis. Saya pernah mendapat satu truk es krim. Saudara, dari pabrik yang sisa. Dan saya berkata, Tuhan, dan sejak itu sampai hari ini, saya melayani lebih daripada ribuan dan jutaan orang. Dan Tuhan tetap mencukupkan. Saya memberi makan, saudara, sehari bisa 1.000, 2.000. Di hari-hari KKR kami memberi makan 50.000, 100.000. Tapi tetap Tuhan mencukupkan. Sungguh, pada waktu kita memberi, justru kita mendapat kelimpahan. Tadi ada yang bertanya, yang pertama adalah Keluaran 16, ayat 12 sampai dengan 13. Dan total ayatnya sampai 22. Ya, Keluaran 16 ayat 12 dan total sampai dengan 22. Yang kedua ayatnya di dalam Amsal 11 ayat 25. Saudara, jadi kelimpahan ataupun kebahagiaan dimulai dengan kita memberi. Pada waktu kita memberi, maka Tuhan itu menyediakan sangat banyak, melimpahi sangat banyak, mengubah setiap kutuk menjadi berkat. Maka kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, rahasia daripada kelimpahan adalah diperlengkapi. Mari kita lihat dan kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan ini demikianlah tiap-tiap manusia. Kepunyaan Allah adalah utuh dan mahir. Sangat pas, sangat diperlengkapi untuk segala macam pekerjaan. Ya, untuk segala macam pekerjaannya. Saudara, setiap manusia kepunyaan Allah. Ini yang pertama. Kalau saudara mau supaya saudara menjadi orang ya yang berbahagia, orang yang berkelimpahan. Persoalannya, apakah saudara kepunyaan Tuhan? Saudara, apakah kita kepunyaan diri kita sendiri? Kita mengatur hidup kita sendiri. Maunya kita, kerjaan kita, tinggal di mana. Atau kita ini kepunyaan Allah. Ya, sekali lagi pilihan di tangan kita. Saudara, dalam hidup saya mengambil keputusan untuk apapun saya tanya Tuhan. Apapun saya berkata, aku kepunyaanmu Tuhan. Engkau berhak memilih. Engkau berhak menentukan. Engkau berhak menetapkan. Saudara, mulai dari saya tinggal di mana. Mulai dari jodoh. Mulai dari apapun. Saya sungguh-sungguh, saudara. Saya sungguh-sungguh selalu berkata, saya ini kepunyaan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang berdaulat penuh dalam hidup saya. Dan saya mau bersaksi, dalam seumur hidup saya hampir 60 tahun, saya melihat pilihan Tuhan ajaib sekali. Pada waktu Tuhan memilihkan saya suami, saya berpikir bahwa Tuhan itu salah. Ya, atau Tuhan itu ingin mendidik saya lah. Karena waktu itu suami saya naik sepeda butut. Waktu itu suami saya sangat disiplin. Waktu itu suami saya kelihatannya seseorang yang keras dan acuh tak acuh. Ternyata Tuhan mengenal lebih dalam. Saudara, suami saya itu anak orang kaya. Tetapi dia berkata, saya ini atlet. Jadi saya mau setiap hari saya naik sepeda. Supaya saya sekalian olahraga. Dan dia berkata, saya tidak mau sepeda saya dicuri. Karena di tempat itu banyak sekali pencurian sepeda. Karena itu sepedanya dimodif sama dia, dibuat kelihatannya jelek. Padahal itu sepeda mahal. Saudara, saya berkata, Tuhan, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, dan kemudian suami saya itu memang disiplin. Tapi dia pekerja keras. Dia kelihatannya acuh, tapi dia sangat care. Dan pada waktu setelah sekian lama kami punya anak 2. Kami kemudian saudara cek DNA. Saya lebih kaget lagi. Semua kelemahan suami saya sangat berlebih di situ. Dan semua kekurangan suami saya sangat berlebih.
Akibatnya kedua anak kami hampir-hampir tidak memiliki kelemahan. Saudara, salah satunya dicek DNA itu bisa tahu saudara ya, kondisi saudara apa adanya. Saya ini lemah di bahasa dan di matematika. Saudara, saya susah menguasai bahasa asing dan matematika angka saya agak lemah. Saudara, dan suami saya berlebihan di situ. Sehingga dia, saudara ya, apapun menghitung tidak pakai kalkulator. Seringkali dia menghitung semua di otaknya karena dia sangat kuat. Dan di DNA itu dikatakan, dia sangat kuat, saudara. Sangat kuat di soal matematika. Sebaliknya perut suami saya itu lemah. Dan dia bilang susah untuk menerima makanan, harus bersih dan sebagainya. Dan itu memang benar. Suami saya makan sebentar di pinggir jalan dan tidak bersih. Saudara makan jeruk terlalu banyak, dia akan diare. Tapi dikatakan perut saya sangat kuat. Sehingga akibatnya anak-anak saya normal dan semuanya baik. Saudara, sekali lagi, ya, pada waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, karena kita tahu kita ini kepunyaan Tuhan, maka kita mendapat jauh lebih baik dari apa yang pernah kita duga. Jauh lebih baik dari apa yang pernah kita tahu. Bahkan jauh lebih baik dari apa, saudara, yang kita tentukan sendiri. Saudara, demikian juga tempat tinggal. Demikian juga saudara, saya sekolah di mana. Semuanya biarkan kita menjadi orang kepunyaan Tuhan. Yang kedua, dikatakan utuh dan mahir. Ada banyak orang, dia tidak pernah utuh. Artinya apa? Hatinya sakit dan tidak pernah dibereskan. Ini menyebabkan dia jualan, dia merasa tertolak, dia malu untuk jualan. Saudara, dia gagal. Dia kerja, dia selalu bikin ribut. Kenapa di dalamnya tidak utuh? Saya punya seorang teman, pada waktu kecil dia dibandingkan terus dengan ayah dan ibunya. Pada waktu dia sekolah, dia keluar 3 kali pindah sekolah. Pada waktu dia kerja, dia sampai 7 kali, saudara. Pindah. Dan kenapa? Di dalam tidak pernah utuh. Di dalam selalu merasa dibandingkan. Dan dia tidak pernah berdamai. Dia tidak pernah utuh dengan ini. Saudara, akibatnya itu membawa kegagalan dimanapun dia berada. Bapak Ibu semuanya yang hari ini mungkin mendengarkan, ayo bereskan dengan Tuhan. Sampai kita ini utuh. Pada waktu kita utuh, semuanya akan berbeda. Pada waktu kita utuh, semuanya akan berbeda. Kita berdoa, kita belajar, kita mengerti ya bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, tapi juga adalah sebuah perjuangan. Dan karena itu kita pasti luka. Karena itu kita pernah jatuh. Karena itu kita pernah bersalah. Karena itu kita bertemu dengan orang dan beraneka ragam. Tetapi kalau kita utuh, semuanya akan jauh lebih mudah. Tapi kalau kita biarkan ada sakit hati, ada kemarahan, ada rasa tertolak, ada ketakutan, ada rasa trauma-trauma, maka itu akan membuat kita susah untuk mencapai kelimpahan dan mencapai kebahagiaan. Tapi ayatnya kemudian, dan mahir. Saudara, kata mahir, saudara, artinya apa? Saudara, kita harus belajar dan mengulang sampai mahir. Cucu saya umur 3 tahun, baru belajar memasak. Karena dia suka sekali memasak. Saudara, yang pertama dia masak telur, harus dibantu memecahkannya. Tetapi hari ini, saudara, baru 3 tahun. Tetapi dia sudah mahir. Dari menyalakan kompor, menaruh panci, saudara, buka telur, sampai selesai. Dia mahir. Kenapa? Diulang. Belajar, berhati-hati, dan mengulang. Banyak orang di dalam hidup ini tidak mau belajar. Apalagi mengulang. Sekali gagal, berhenti. Saudara, mereka tidak belajar dari A sampai Z. Mereka tinggal di dalam keadaan yang takut, kecewa, malas. Dan mereka tidak akan bisa menjadi mahir. Saudara, pada waktu anak saya pulang dari UK dan kemudian dia memilih untuk beternak ayam, dia tidur di kandang ayam 6 bulan. Kenapa? Dia harus mengulang, dia harus memperhatikan ayam, dia harus sangat tahu dari A sampai Z. Saudara, dan dia tidak tidur di 1 kandang ayam. Dia pergi ke 4 kandang ayam terbesar di Indonesia.
Dan dia bandingkan semua sistemnya sebelum dia membuatnya sendiri. Saudara ini mahir. Saudara taruh, maaf kata, tai ayam di tangannya. Dia bisa tahu. Yang ayam ini makannya ini, yang ayam ini makannya ini. Bayangkan hanya dari kotorannya. Saudara taruh ayam berapa saja di tangannya. Dia tahu ini berapa bulan, ini beratnya berapa. Ini jenis ayamnya apa. Kenapa? Mahir. Dan banyak orang ingin sukses, ingin belajar, ingin untung, ingin kelimpahan, tapi nggak mahir. Bikin kue asal-asalan. Baru satu kue udah mau jualan. Saudara tidak ada variasi. Saudara bikin baju tidak ada modifikasi. Jahitan kacau balau. Make up cuma sekedar bisa. Saudara dan mereka mau jualan. Mereka mau berkelimpahan. Saudara demikian juga melayani Tuhan asal-asalan. Apapun yang kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh sampai mahir, maka kita tidak akan bisa untuk berkelimpahan. Saudara demikian juga kebahagiaan. Kalau saudara membiarkan kebahagiaan saudara ya, itu kita kejar, tapi kita tidak menjadi mahir dalam apa yang kita bisa memberkati orang lain. Maka kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Saudara, mungkin ada orang yang memberkati orang lain dan membuat orang lain bahagia dengan memasak. Ada yang dengan menghibur. Ada yang dengan saudara berkunjung. Ada yang dengan mendoakan orang. Pada waktu saudara menjadi orang yang membahagiakan, maka semuanya akan berbeda. Semuanya akan berbeda. Mari kita teruskan. Sangat pas dan diperlengkapi untuk segala macam pekerjaannya. Saudara, Tuhan mengenal kita sangat pas. Tuhan mengenal bahwa saya ini ya tidak suka beres-beres rumah. Dan suami saya orang yang sangat suka beres-beres rumah. Detail, tahu tempatnya di mana dan beres-beres rumah. Saudara, Tuhan tahu saya tidak suka, saudara ya, untuk masak. Dan saya punya anak, saya punya orang-orang di sekeliling saya yang suka sekali masak. Sehingga saya tidak perlu masak, saya dilimpahi dengan semua makanan-makanan enak. Sekali lagi, Tuhan tahu pas kok keadaan kita. Dan Tuhan akan memperlengkapi orang-orang di dekat kita. Tapi jangan lupa, harus kita dulu. Harus kita dulu yang memberi. Harus kita dulu yang mahir dalam bidang kita. Dan kita memperlengkapi orang lain. Maka kita akan bertemu dengan orang-orang lain yang memperlengkapi kita. Saudara, bukan cuma itu saja. Tetapi saudara, kita sangat-sangat saudara. Pas dalam apa? Ditempatkan di mana saja. Kita akan pas kalau kita mengikuti Tuhan. Kita akan pas saudara kalau kita melayani sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita akan pas kalau kita mengejar destiny kita. Nah, saudara, dikatakan diperlengkapi. Tuhan bukan Tuhan yang hanya menyuruh. Tuhan bukan Tuhan yang hanya memberi perintah dan tidak memperlengkapi. Buat kita anak-anak Tuhan, kita bisa minta karunia, kita bisa minta hikmat, kita bisa minta saudara, orang-orang yang tepat. Kita bisa minta malaikat Tuhan, karena kita diperlengkapi. Pada waktu kita minta dan kita mulai sekali lagi menggunakan sampai mahir, mempraktekkan sampai mahir, maka semuanya akan membawa kebaikan. Sekali lagi, semuanya akan berlimpah-limpah, semua akan menjadi kemuliaan, semua akan membuat kita sangat-sangat bahagia, sangat-sangat beruntung. Saya berdoa firman ini boleh memberkati setiap orang dan kita terus makin bertumbuh, makin diperlengkapi, makin berbahagia, makin membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang setiap pagi memulai dengan kami. Setiap pagi
Tuhan mau dekat intim dengan kami. Setiap pagi Tuhan mau sangat-sangat melingkapi kami dengan kasih, kekuatan, dan hikmat. Kami minta hikmat, kami minta anugerah, kami minta damai sejahtera, kami minta perlindungan sepanjang hari ini. Kami tolak setiap rencana iblis, setiap sakit penyakit, setiap jebakan, setiap kegagalan, setiap kecelakaan yang mendekat ke keluarga kami. Tuhan, mari perlengkapi kami, supaya kami ini bisa terus dan terus makin indah, makin berkenan, makin menjadi berkat, makin berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal membawa setiap kita terus naik dan menjadi kepala, menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada hostnya. Terima kasih buat firman Tuhannya dan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Ibu Cipto. Memberkati buat seluruh pasukan yang ada. Tiba saatnya kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Kita memberi karena Tuhan memberkati dalam hidup kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Seperti ada tertulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat tubuh Kristus di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Kami persilakan untuk doa berkat Ibu Iin Cipto. Ya, doa berkat Ibu Iin Cipto. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hari ini sekali lagi, sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai setiap kita. Biar kita terus naik dan tidak turun. Biar kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Biar kita menjadi orang yang bisa menjadi berkat. Biar kita menjadi orang yang terus bisa menyalurkan kasih, menyalurkan sukacita, menyalurkan hikmat buat banyak orang. Akhirnya biar kemuliaan Tuhan,
kemenangan Tuhan, sukacita kelimpahannya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Ibu Injipto yang sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati.